السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala yang di malam ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini Allah Subhanahu wa taala menjaga telinga kita untuk tidak mendengar hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah menjaga mata kita di malam ini sehingga kita tidak melihat sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk meringankan langkah-langkah kaki ke tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fi din azzakumullah, hendaklah kita setiap saat, setiap detik bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ikhwani fi din azzakumullah, dalam sebuah hadis, dan hadis ini sering kita sampaikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka bersenang-senanglah di sana, bermain-mainlah di sana, bergembiralah di sana. Ketika seorang sahabat bertanya, "Apa itu taman-taman surga ya Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hilaqudz dzikri." Majlis-majlis yang disebutkan di dalamnya ayat-ayat Allah, diperdengarkan di dalamnya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah taman-taman surga. Maka sungguh rugi orang yang lebih senang duduk di depan TV mendengar sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah, melihat sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah, daripada duduk di taman-taman surga. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, dan ini sering kita sampaikan di sini juga, dia mengatakan, masakin ahlud dunya, sungguh kasihan penduduk dunia ini.
kharaju minha wa lam yadhuqu aladza ma fiha. Mereka keluar dari dunia ini, mereka tinggalkan dunia ini, dan mereka belum merasakan atau tidak merasakan sesuatu yang paling lezat yang ada di dunia ini. Apa yang paling lezat itu? Jangan dikira ya ikhwah, yang paling lezat itu adalah bermain-main di taman, pergi rekreasi ke tempat-tempat yang indah, ke laut, ke kebun, ke sawah, atau berjalan-jalan di mall sambil shopping dan yang lain-lainnya. Justru Syekhul Islam mengatakan adalah zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi ayyuhal ikhwah, di majlis yang seperti ini, di mana telinga kita senantiasa mendengar ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya ada satu atau dua kata yang masuk dan tertanam di dalam hati kita, itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Duduk sebentar kemudian ada satu kata dari ayat-ayat Allah atau dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk dan tertanam di hati kita, itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Maka ikhwani fi din azakumullah, janganlah sia-siakan majlisul ilm. Sekarang kita bisa menuntut ilmu, mungkin besok atau lusa Allah Subhanahu wa taala menghalangi kita untuk menuntut ilmu. Maka sebelum kita dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu, banyak-banyaklah menuntut ilmu. Ikhwani fi din azakumullah, kita masih pada tema as-sabilu ilal bukai min khasyatillah. Cara agar kita bisa nangis takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sudah sampai kepada cara yang keempat, yaitu selalu sesering mungkin memikirkan ahwal ma ba'dal maut, kengerian-kengerian, hal-hal yang menakutkan yang akan terjadi setelah setelah kematian nanti. Jadi jangan dikira orang yang meninggal dunia dia istirahat, tidak. Justru orang yang meninggal dunia itu adalah awal dari kesulitan-kesulitan, kengerian, kedahsyatan yang dia akan lihat, yang dia akan rasakan, dan dia akan dengarkan. Dan kita katakan ayolah ikhwah, manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan kembali. Kemudian setelah itu ada an-nusyur. Nusyur artinya berpencar ke sana kemari untuk menuju suatu titik di mana mereka akan berdiri di tempat itu yang disebut dengan al-mahsyar, tempat dikumpulkan. Kemudian mereka akan menunggu satu hari. Lamanya mereka menunggu itu satu hari. Namun satu hari ini sama seperti berapa tahun? 1000 berapa tahun? 50.000 tahun. 50.000 tahun dia akan menunggu untuk diputuskan perkaranya. Kemudian berdirinya itu hanya tempat berdirinya saja. Dia tidak bisa ke kanan, dia tidak bisa ke kiri, tidak bisa maju, tidak bisa mundur, karena saking banyaknya orang yang yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu salamal afiyah. Bagaimana lelahnya manusia, bagaimana sumpahnya, ya. Kemudian kedahsyatan ini bukan hanya sampai di sana, tapi matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kepala manusia 1 mil. Jadi di samping mereka sumpah,
mereka juga kepanasan. Kemudian mereka kehausan, mereka kelaparan, mereka sangat-sangat kelelahan. Itu yang terakhir yang kita sampaikan di kajian yang sudah lewat. Afwan, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir kita sampaikan kemarin adalah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa surga lebih dekat kepada kalian daripada tali sandal kalian. Neraka juga lebih dekat kepada kalian daripada tali sandal kalian. Karena bisa jadi dengan satu kata orang itu masuk surga, dengan satu kata juga orang itu bisa masuk neraka, wal'iyadzubillah. Itu yang terakhir kita sampaikan di pertemuan yang sudah lewat. Kita lanjutkan sekarang ya ikhwah. Kata Syekh, wan nusus fi hadzal majal katsiratun jiddan. Dalil-dalil tentang hal ini, tentang kedahsyatan setelah kematian itu sangat banyak. Sa'adhkurul qalila 'idhatan wa dzikra. Saya akan sampaikan sedikit saja sebagai peringatan bagi kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang akhirat, tentang hal-hal yang kita akan rasakan dan kita akan temukan nanti. Kenapa? Supaya kita berusaha di dunia ini untuk menyelamatkan diri. Ya. Di antaranya adalah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Suatu hari kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat ikhwani fillah azakumullah. Para sahabat, mereka adalah orang yang sangat senang berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Rasulullah adalah sumber ilmu. Rasulullah guru yang terbaik. Apa saja problema yang ditemukan, yang dirasakan oleh para sahabat, mereka datang mengeluh dan melapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan mereka jalan keluar. Jadi wajar mereka senang ngumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena semua yang diucapkan itu adalah nur. Semua yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hidayah. Ya. Sehingga lihat ayo ikhwah, bagaimana sahabat-sahabat, orang-orang yang keras, kasar, suka membunuh, sedikit-dikit bunuh, sedikit-dikit bunuh, tidak punya belas kasihan. Namun begitu Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menjadi orang yang paling lembut. Ya. Mereka menjadi orang yang paling sopan, mereka menjadi orang yang paling berbakti kepada orang tuanya, mereka menjadi orang yang paling baik terhadap anak dan istrinya. Ya. Abu Hurairah mengatakan, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id sami'a wajbatan." Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar suatu yang jatuh, suatu yang besar, yang berat jatuh. Maka sudah pasti apabila sesuatu berat, besar jatuh, ini akan menimbulkan suara yang sangat besar. Dan sahabat-sahabat juga mendengarkan hal itu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Tadruna ma hadza?" Tahukah kalian suara apa yang kalian dengar ini? Ya. Qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Semua kami mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ya wajar mereka tidak tahu, dan mereka jujur mereka tidak tahu, dan mereka tidak sok tahu.
Mereka tidak mengatakan mungkin begini, mungkin begini, mungkin begini, mungkin begini. Ya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada mereka. Nabi mengatakan, "Hadza hajarun rumiya bihi finnar mundu 70 kharifah." Ini adalah sebuah batu yang besar yang dilempar ke dalam api neraka. Ya, batu besar dilempar ke dalam api neraka. Batu semakin dia berat bobotnya, maka semakin dia apa? Semakin dia ngebut, semakin dia cepat turunnya. Sejak kapan dia dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala? Sejak kapan dia dibuang ke neraka? Mundu 70 kharifah. Sejak 70 tahun. Bayangkan itu, kecepatannya itu berapa kita tidak tahu. Namun dia sampai ke dasarnya. Kata Rasulullah SAW, fahuwa yahwi finnaril an hatta intaha ila qa'riha. Ya, dari 70 tahun dia jatuh, baru sekarang sampai ke dasarnya. La ilaha illallah. Ayyuhal ikhwah, dulu kita waktu masih kecil, apabila melihat sumur yang dalamnya 10 meter, ya Allah, kaget kita, kok dalam sekali sumurnya. Karena kita biasa melihat sumur yang 3 meter, 4 meter sudah ada airnya. Tahu-tahu ketika kita melihat sumur, ada sumur yang dalamnya sampai 10 meter, kita terkejut. Belum lagi kita melihat sekarang ada sumur yang sampai 45 meter, terkejut kita, ya Allah, dalamnya. Lalu bagaimana dengan batu besar yang dibuang 70 tahun baru sampai ke dasarnya? Dalamnya berapa itu? Ya, nggak ada orang tahu. Tidak pernah kita mengukur kecepatan batu sehingga kita bisa mengukur berapa dalamnya. Ayyuhal ikhwah, itu adalah tempat yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita, bukan untuk batu. Ya, Allah Subhanahu wa taala melempar batu agar kita mengetahui betapa dalamnya. Di hari kiamat kelak, yang akan menempati tempat yang dalam itu adalah kita-kita. Nas'alullah salam al-afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari neraka ini. Makanya ikhwani fiddin azakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap salat pasti minta kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa adzabil qabr. Azab jahannam. Ya. Seperti ini dalamnya. Di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yu'ta bi jahannam wa laha 70,000 zimam. Neraka jahanam ini akan didatangkan, ditarik oleh malaikat. Neraka jahanam ini memiliki 70,000 zimam, 70.000 zimam. Bahasa Sasak kalau di sapi atau di kuda, selusuk yang taruh di hidungnya, yang apa namanya itu? Kekang, tali kekang ya. Tali kekang. 70.000 tali kekangnya. Setiap tali kekang ditarik oleh 70.000 malaikat. Bagaimana luasnya itu ayo ikhwah. Dan kelak di hari kiamat itu akan penuh. Dipenuhi oleh siapa? Dipenuhi oleh manusia-manusia, nasallallahu alaihi wasallam. Dipenuhi oleh orang-orang seperti saya dan seperti antum ini. Ya. Maka ikhwani fi din azakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an, mengingatkan kita di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan diremehkan, jangan disepelekan peringatan-peringatan seperti ini, karena kita diingatkan itu demi kemaslahatan kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak ingin kita masuk ke sana.
sehingga diingatkan kita. Kemudian fahuwa yahwi fin naril an hatta intaha ila qa'riha, 70 tahun baru sampai ke dasarnya. Subhanallah, la ilaha illallah. Ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna tarfa sahibi as-sur mundu wukkila bihi musta'iddun yanzuru nahwal arsh. Malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniup sangkakala, siapa namanya? Israfil. Yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniup sangkakala, meniup as-sur. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Dan tatkala sangkakala ini ditiup, maka matilah semua orang yang di langit dan yang di bumi kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Thumma nufikha fihi ukhra, lalu ditiup yang kedua, fa idahum qiyamun, semua manusia hidup berdiri, yanzurun, mereka melihat kita akan kemana ini, kita akan kemana ini, kita mau dibawa kemana, kita mau digiring kemana. Ya, la ilaha illallah. Jadi ikhwani fillah azakumullah, yang kita akan hadapi hari kiamat itu luar biasa. Ya, sesungguhnya mata malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala sejak ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala musta'iddun yanzuru nahwal arsh, dari sejak dia diperintahkan, ditugaskan oleh Allah, sejak itu dia apa? Tidak berkedip matanya memandang ke arsy Allah, ke singgasana Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kenapa dia memandang ke atas terus dan tidak berkedip-kedip matanya? Makhafata an yu'mar qabla an yartadda ilaihi tarfuh. Dia takut jangan-jangan belum dia kedipkan matanya, belum dia buka matanya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya di saat dia belum membuka matanya. Jadi lihat ikhwani fiddin azakumullah, menunjukkan betapa takutnya para malaikat ini, sampai-sampai dia takut jangan-jangan ketika dia nutup matanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya, belum dia buka matanya sudah diperintahkan oleh Allah. Itu yang dia takutkan, sehingga dia terus memandang ke arsy Allah, kapan saya diperintahkan, dan dia tidak pernah mengkedipkan matanya. Demikian taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia begitu takut dan kenapa dia begitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, karena dia menyaksikan betapa dahsyatnya neraka itu, dan dia mengetahui betapa dahsyatnya siksaan Allah Subhanahu wa taala. Namun kita sebagai manusia begini bengelnya karena belum melihat, belum menyaksikan. Bahkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sering-sering mengingat kematian. Di saat penguburan dia masih sempat bercandaria. Ya. Di saat orang menguburkan, dia sempat-sempatnya menanya tentang sepak bola. Ya. Jadi komentator di kuburan. Ya. Coba ditendang ke sini, mungkin dia akan gol. Coba dia ke sini kipernya nanti mungkin bisa dihalangi sehingga tidak masuk gol. Padahal kalau dia disuruh main, dia ngangak, nggak bisa main. Tapi kalau ngerawas berbicara, dia paling pinter. Itu dibicarakan di kubur. Ya, ada juga orang saking keras hatinya membicarakan usahanya di kubur. Padahal kenapa kita disyariatkan untuk mengantar kematian? Agar kita senantiasa ingat, hari ini saya mengantar teman saya,
besok saya akan diantar. Ya, hari ini saya memasukkan saudara saya ke dalam kuburan, besok saya akan dimasukkan. Ya, kalau saya yang dimasukkan besok ke dalam lubang kuburan ini, kuburan saya itu bagaimana? Ya, karena kuburan manusia hanya ada dua, imma rawdatun min riyadil jannah atau hufratun min hufarin niran. Bisa jadi dia merupakan taman-taman surga atau lubang-lubang api neraka. Ya, maka bagi orang yang lupa kepada Allah, bagi orang yang sudah keras hatinya, pasti kuburannya akan menjadi apa? Lubang-lubang api neraka, wal'iyadzubillah. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, ya ikhwan, peringatan yang luar biasa di dalam suratul Hasyr. Allah berfirman, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. Lalu kelanjutannya, ulaika humul fasiqun. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Tidak ada orang yang lupa kepada Allah. Antum tanya orang Yahudi, orang Nasrani, orang Hindu, Buddha, pasti dia, kalau kita tanya, ini siapa menciptakan? Tuhan. Kenapa kamu begini? Ini urusan Tuhan. Tuhan maksudnya siapa? Allah. Tidak ada manusia lupa kepada Allah. Namun Allah menjelaskan di dalam ayat ini, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ. Jangan kalian seperti orang yang melupakan Allah. Bagaimana dia lupa kepada Allah? Perintah Allah tidak dijalankan, yang dilarang oleh Allah itu dikerjakan. Kedua, orang yang lupa kepada Allah adalah orang yang beribadah kepada Allah, orang yang tidak baik cara beribadah kepada Allah. Salatnya tidak baik, puasanya tidak baik, wudu dia tidak bisa. Ya, salat yang benar dia tidak bisa. Ya, dia lihat ibu bapaknya salat, dia ikut salat. Ya. Yang ketiga, tidak mau mempelajari agama Allah. Ini orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kita termasuk yang mana ini, ayo ikhwah? Pasti ada salah satu. Ya. Nah, yang mana kira-kira kita ini? Yang pertama atau kedua atau ketiga? Masya Allah. Antum gak ngerti? Apa saya harus kajian pakai bahasa Arab supaya antum faham? Hah? Yang mana kita ini, ayo lihat sekarang? Yang pertama atau kedua atau ketiga? Hah? Gak ada yang berani jawab? Ayo sudah, gak usah dijawab. Jadi ikhwan fillah azakumullah, akibatnya apa? Karena mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, akibatnya fa'ansahum anfusahum. Allah Subhanahu wa taala membuat mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Lupa tidak merawat dirinya. Ya. Lihat ikhwan fillah azakumullah, sekarang Masya Allah lagi ngetrennya goes-goes ini. Ya, goes sampai ke Lembar, sampai ke Sokotong, kemana-mana bergoes terus. Ya, pas datang pengajian baru kita alhamdulillah sudah ngerok dia. Ya, tapi Masya Allah semangatnya goes luar biasa. Goes rajin, minum habbatus sauda rajin, minum madu rajin, vitamin C rajin, semua rajin. Tujuannya adalah untuk menjaga fisiknya tetap sehat, bagus. Ya, tapi dia tidak jaga fisiknya dari api neraka. Ya, fa'ansahum anfusahum. Allah Subhanahu wa taala membuat mereka lupa untuk menjaga diri mereka dari api neraka. Allah hanya membuat mereka ingat untuk menjaga fisiknya, jangan sampai masuk angin, jangan sampai lemas, jangan sampai ini, jangan sampai ini, sehingga minum setiap hari, makan habbatus sauda, minum yang lain dan yang lain-lainnya.
sementara akhirat dia tidak jaga dirinya. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, ala innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin. Ini adalah orang yang paling rugi, ya, yang jaga fisiknya, hanya di dunia dia jaga fisiknya, memanah padahal nggak ada perang, memanah terus, ya, nggak ada dipanah, cecak dipanah, burung dipanah, ayamnya orang dipanah, akhirnya semua dipanah-panah, mangga dipanah, semua dipanah, ya. Fa'ansahum anfusahum, Allah Subhanahu wa taala membuat mereka lupa pada diri mereka sendiri. Ujung ayat itu apa katanya? Apa kata ayat itu ujungnya? Ulaika humul fasiqun, mereka itu orang-orang fasik. Apakah kita tidak termasuk orang yang fasik, ayo ikhwan? Jujur ayo. Kita ini orang fasik apa enggak? Ya, sedikit. Baik. Jadi, ikhwani fiddin azakumullah, malaikat Israfil sejak dia diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniup sangkakala, dia selalu memandang ke arsy Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah berkedip, ya, karena dia takut jangan-jangan belum dia buka matanya, dia berkedip, sebelum dia buka matanya dia diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, makhafatan yu'mar qabla an yartadda ilaih tarfuh ka'anna 'ainaihi kawkabani durriyan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana bentuk matanya itu seperti kaukaban, seperti bintang yang menyala, yang bersinar. Jadi matanya dipelotot terus, diperhatikan. Nas'alullah salaman afiyul ikhwan. Dari perjalanan hari kiamat ini yang begitu mengerikan, begitu menakutkan. Wa fi riwayah, di riwayat yang lain, antum perhatikan ini ayo ikhwan. Riwayat ini ada tambahannya. Riwayat ini mengatakan kaifa an'am wa qad iltaqama sahibul qarnil qarna. Bagaimana saya bisa bersenang-senang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana saya bisa menikmati makanan, bagaimana saya bisa menikmati minuman, ya, bagaimana saya bisa bermain-main, bagaimana saya bisa nyenyak tidur, sementara wa qad iltaqama sahibul qarnil qarna, malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala sudah memasukkan sangkakala itu di mulutnya, berarti dia sudah siap-siap untuk meniupnya, ya. Ayyuhal ikhwah, jarak dengan hari kiamat itu di sisi Allah Subhanahu wa taala sudah dekat, karena yang ditugaskan untuk meniup sudah memasukkan sangkakala di mulutnya, kemudian dia menoleh ke atas, berarti tinggal diperintahkan untuk tiup, dia akan meniup, ya. Semoga kita tidak menyaksikan di saat sangkakala itu ditiup. Kenapa ya ikhwah? Karena Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mengatakan, inna min syiraril khalq, sesungguhnya makhluk Allah yang paling jelek, yang paling buruk. Makhluk di sini maksudnya manusia. Manusia yang paling buruk adalah, pertama, man tudrikhumus sa'atu wa hum ahya, orang-orang yang hari kiamat tiba mereka masih hidup, sehingga mereka menyaksikan ketika hari kiamat itu tiba. Karena semakin ke depan kita ya ikhwah, masa ini semakin buruk, semakin buruk, semakin buruk, semakin buruk, dan seterusnya. Bahkan nanti ikhwani fillah azakumullah, di akhir zaman orang akan berzina di jalan-jalanan, orang akan berzina. Nasallallahu alaihi wasallam. Orang yang terbaik di saat itu
adalah orang yang mengatakan, ya fulan, coba kamu berzina di sini di balik tembok ini supaya kamu tidak dilihat sama orang. Perhatikan di sini, dia tidak mengatakan jangan kamu berzina. Dia tidak mengatakan zina itu haram. Ya, dia tidak tahu kalau zina itu haram. Dia anggap zina itu adalah sesuatu yang biasa. Ya, dia mengatakan coba kamu berzina di sini di balik tembok ini. Itu adalah orang yang terbaik di zaman itu. Dan kita ya ikhwah, kita akan berjalan ke titik itu. Sekarang orang berzina di selfie dirinya berzina. Na'udzubillah. Binatang ini, bukan manusia. Ya, manusia yang normal. Lihat ayo ikhwah, Adam alaihissalam dan istrinya Hawa, ya, ketika terlepas pakaian surganya, ya, apa yang dilakukan oleh Adam alaihissalam dan istrinya ketika pakaian surga itu terlepas? Gara-gara dia apa? Makan apa? Makan dari buah yang dilarang itu. Ya, wallahu ta'ala alam. Apa buah itu? Apakah buah mangga? Apakah buah manggis? Kita tidak tahu. Ya, begitu mereka makan dari buah yang dilarang, terlepas langsung pakaiannya. Lalu wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Tanpa mereka diperintahkan. Belum ada perintah untuk tutup aurat, belum ada perintah untuk berhijab dan yang lain-lainnya. Begitu terlepas pakaian surga itu, langsung mereka mengambil daun-daun yang ada di surga, lalu mereka menutup auratnya. Wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Dari dedaunan yang ada di surga ditutup auratnya. Itu fitrahnya. Fitrah manusia seperti itu. Ya. Nah, berarti orang yang menampakkan auratnya, ya, lari ke sana kemari, nampak betisnya. Ya. Perempuan lari ke sana kemari, nampak auratnya. Ini adalah orang yang rusak fitrahnya. Lebih-lebih lagi orang yang berzina sambil diselfiekan dirinya. Ini bukan manusia, binatang ini. Nas'alullah salamul afiyah. Ya. Nah, kita akan berjalan ke titik yang rusak itu. Sampai pada akhirnya nanti manusia akan berzina di jalan-jalan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yataharajuna taharujul humur. Mereka akan berzina seperti binatang. Na'udzubillah. Ya. Dan orang yang terbaik pada saat itu orang yang mengatakan, di sini berzina, di balik tembok ini berzina supaya kamu tidak dilihat sama orang. Bisa kita bayangkan bagaimana rusaknya zaman itu. Makanya wajar Rasulullah SAW mengatakan, inna min syiraril khalq, sesungguhnya manusia yang paling buruk adalah man tudrikhumus sa'atu wa hum ahya, orang-orang yang di saat hari kiamat tiba mereka masih hidup. Ini yang pertama. Yang kedua, walladzina yattakhidunal qubura masajid, dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Maksudnya apa itu? Menjadikan kuburan sebagai tempat untuk beribadah, atau membangun masjid di kuburan, atau menguburkan orang di dalam masjid. Terjadi enggak ini ayo ikhwan? Yang kedua ini terjadi apa enggak? Hah? Terjadi. Lalu orang-orang yang menguburkan orang di dalam masjid ini kita hormati. Dia datang semua mencium tangannya. Bahkan kalau dia makan, cuci tangannya direbut sama orang. Padahal dia itu adalah merupakan syirarul khalq, seburuk-buruknya manusia. Kalau orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala telah kita muliakan, bagaimana jadinya kita ini? Ya, orang yang dinyatakan oleh Rasulullah sebagai manusia terburuk, terjelek, kita hormati, kita muliakan. Sementara orang yang mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah dianggap teroris, dianggap penjahat, diusir dari desanya, dirusak masjidnya. Bagaimana jadinya kita ini ayol ikhwah? Ya, nas'alullah salamah afiyah. Dan ini terjadi ayol ikhwah. Ya, begitu banyaknya
kuburan yang dibangun di dalamnya masjid. Atau meskipun tidak dibangun masjid, tidak ada bangunan, tapi ke sana berdoa, baca Quran, kemudian sholat, ya sama saja. Atau menguburkan orang di dalam masjid. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, seandainya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita gempa kekuatannya 20 skala Richter, wajar apa enggak? Wajar. Untung saja Allah subhanahu wa ta'ala masih ngasih kita 7, berapa? 7, berapa? 7, sekian. Ya, belum 8 kan? 7, sekian. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala 7, sekian. Seandainya 10,7, bagaimana jadinya? Ya. Dan kita berhak. Kenapa? Ma'asiyah merajalela. Orang berzina kok dia selfie? A'udzubillah. Seharusnya dirajam, tapi malah dia selfie. Ya. Jadi dia bangga bahwa dia menjadi binatang. Lalu orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita muliakan. Kita cium tangannya, bahkan air koboannya direbut-rebut. Ya. A'udzubillah. Kalau sudah sampai seperti ini keadaan kita, apa yang pantasnya kita, masihkah kita pantas menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? La ilaha illallah. Syekh Abdul Hadi, intaha waqtuna. Suara adzan di luar. Ada. Baik, habis kata Syekh. Semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.